Selamat pagi para sahabat sekalian dimanapun Anda berada. Jumpa lagi dengan saya Rinong Dukin Altung dalam Renungan Embun Rohani Pagi dari kota Ambon Manise, Rabu 3 Maret 2021. Mari kita siapkan hati untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Allah Bapa yang Maha Kuasa, Engkau memanggil dan memilih kami untuk tugas pelayanan. Betapa kami rindu untuk melayani sesama kami, sama seperti Engkau datang untuk melayani. Karena itu kami mohon kepadamu, curahailah kami Roh Kudus-Mu, agar dari hari ke hari kami tetap memiliki semangat dan spirit sebagai seorang hamba yang siap sedia melayani siapa saja yang ada dalam kehidupan kami. Doa ini kami panjatkan kepadamu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan sertamu. Inilah Injil suci Yesus Kristus menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Ketika Yesus akan pergi ke Yerusalem, ia memanggil ke-12 muridnya tersendiri dan berkata kepada mereka di tengah jalan, "Sekarang kita pergi ke Yerusalem dan Anak Manusia akan diserahkan kepada imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, dan mereka akan menjatuhi dia hukuman mati. Dan mereka akan menyerahkan dia kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, supaya ia diolok-olokkan, disesah dan disalibkan, dan pada hari ketiga ia akan dibangkitkan." Maka datanglah ibu anak-anak Zebedeus serta anak-anaknya itu kepada Yesus, lalu sujud di hadapannya untuk meminta sesuatu kepadanya. Kata Yesus, "Apa yang kau kehendaki?" Jawabnya, "Berilah perintah supaya kedua anakku ini boleh duduk kelak di dalam kerajaanmu, yang seorang di sebelah kananmu dan yang seorang lagi di sebelah kirimu." Tetapi Yesus menjawab katanya, "Kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu minum cawan yang harus kuminum?" Kata mereka kepadanya, "Kami dapat." Yesus berkata kepada mereka, "Cawanku memang akan kamu minum, tetapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa Bapakku telah menyediakannya." Mendengar itu, marahlah ke-10 murid yang lain kepada kedua saudara itu. Tapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, "Kamu tahu bahwa pemerintah-pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesar menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Sama seperti Anak Manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani, dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Keluhuran martabat seseorang tidak semata tergantung pada jabatan atau kedudukan yang ia miliki, bukan juga pada harta benda yang dia punyai, tetapi pada kerelaan untuk melayani, membantu,
dan menolong orang lain. Hari ini ketika kita mendengarkan firman Tuhan, ada sebuah contoh yang paling indah. Kecenderungan manusia untuk berkuasa, untuk memerintah, ada di dalam benak Ibu Yohanes dan Yakobus. Karena itu dia datang kepada Yesus dan meminta, jika diizinkan, maka kedua anaknya ini dalam kerajaan Yesus, satu duduk di sebelah kanan, satu di sebelah kiri untuk memerintah. Tapi apa jawaban Yesus? Ada dua hal penting yang harus ada dalam diri setiap orang atau setiap murid Tuhan. Dan ini adalah lawan dari kecenderungan manusia untuk berkuasa. Pertama, Yesus sendiri mengatakan, dan dia sendiri telah melakukannya, "Aku datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani." Dan itulah yang menjadi ciri khas diri Yesus. Kemanapun dia pergi, dia melayani orang sakit, orang yang menderita, orang yang berkesusahan, yang lapar, dan sebagainya. Ciri khas kedua adalah pengorbanan. Yesus tidak hanya sekedar memberikan pelayanan, tapi dia berkorban untuk mereka yang dilayaninya. Karena itu mengapa dia akhirnya harus menderita, wafat demi saudara dan saya. Karena itu pagi hari ini kita semua dikuatkan. Kita diingatkan kembali oleh Yesus lewat firman-Nya akan inti dan hakikat dari panggilan dan perutusan kita, melayani dan berkorban. Dua hal ini saya yakin Anda pasti dapat melakukannya jika Anda mempunyai ketulusan di dalam hati, di dalam jiwa, di dalam pikiranmu. Semoga demikian. Amin. Tuhan sertamu. Semoga saudara-saudari sekalian dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat beraktivitas.